Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan video teks pembelajaran Me and My Student. Kali ini kita belajar tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jangan lupa sebelum kita mulai di like, share, komen, and subscribe dulu di sini. Jika tombolnya masih merah, kalau sudah diabaikan saja. Terima kasih. Urutan kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. 2. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. 3. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. 4. Tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. 5. Tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 6. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 7. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. 8. Tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. 9. Tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda di Rengas Dengklok, Karawang dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. 10. Tanggal 16 Agustus 1945 malam, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 11. Bersama golongan muda dan golongan tua, Soekarno membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 12. Tanggal 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 13. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Berikut isi dan tokoh pembuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi adalah buah pikiran 3 tokoh nasional, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Ketika itu, 16 Agustus 1945 bertepatan dengan 8 Ramadan 1364 Hijriah atau dalam suasana bulan suci penuh berkah,
Segera dari Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berada di kedua pemimpin negara itu menuju rumah Laksamana Maeda. Disinilah akan dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Dalam buku Kilas Balik Revolusi karya Abu Bakar Lubis, sumber jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Maeda karena rumah tersebut memiliki hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga kedua pemimpin itu tetap aman. Di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran tiga tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Proses penyusunan naskah ini juga disaksikan golongan muda yang diwakili oleh Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Sementara dari pihak Jepang ada S. Miyoshi dan Nishijima. Ruang makan itu menjadi saksi bisu penyusunan teks proklamasi. Sementara itu, sebelum naskah proklamasi dibacakan, Soekarno sebenarnya menyusun naskah pidato yang juga akan dibacanya. Namun naskah itu dirobek oleh Soekarno seperti yang disampaikan oleh Fatmawati. Nah anak-anak, ini adalah naskah yang ditulis langsung oleh Bapak Presiden Soekarno dan ini yang diketik oleh Sayuti Melik. Inilah Bapak Proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan RI, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, dan sebagai pemikir juga bersama Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Laksamana Tadashi Maeda, Sukarni dari golongan muda, dan yang mengetik naskah proklamasi ada Sayuti Melik. Selain tokoh-tokoh di atas, beberapa nama juga tercatat memiliki peranan yang tak kalah penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka diantaranya adalah B.M. Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia, yang merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Latif Hendra Diningrat, S. Zuhur, dan Trimurti adalah yang menjadi pengibar bendera merah putih pada acara proklamasi 17 Agustus 1945. B.M. Dia adalah seorang wartawan yang ditugaskan untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh negeri. Bahkan B.M. Dia menyelamatkan teks proklamasi asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Hal ini dikarenakan saat teks proklamasi diketik ulang oleh Sayuti Melik, teks proklamasi asli dibuang ke tempat sampah. B.M. Dia menyebarkan berita proklamasi menggunakan surat kabar. Pada Oktober 1945, B.M. Dia menerbitkan surat kabar Merdeka. B.M. Dia meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1996. Nah anak-anak, inilah foto Burhanuddin Muhammadiyah atau B.M. Dia yang telah menyelamatkan teks proklamasi asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno yang dibuang ke tempat sampah. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan dan tempat-tempat bersejarah tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Bertemu lagi di pembelajaran yang lain. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.